Halo, perkenalkan nama saya Michael Brev dari Universitas Sabar Asia. Pada hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Seleksi dan Desain Produk dengan kelas MJ403. Nama saya Michael Brev dengan kode MPM 2002010721500. Dengan prodi yang saya ambil adalah manajemen dan mata perkuliahan yang saya ambil adalah manajemen operasional 2 dengan dosen pengampu Ibu Siti Nurhasana, S.M.M. Berikut adalah identitas penelitian dan pengesahan dari saya. Ringkasan penelitian, desain produk merupakan suatu bentuk kreativitas yang dilakukan oleh produsen atau perusahaan terhadap konsumen yang mengutamakan proses pembuatannya dari awal hingga akhir, yang melibatkan rancangan serta gagasan yang harus terwujud dengan memiliki nilai estetika yang tinggi, sehingga desain produk yang dihasilkan dapat diterima dengan baik di lingkungan masyarakat dan dapat menarik minat konsumen, sehingga bisa menjadi aspek dalam pengembangan keunggulannya melalui strategi bisnis. Alasannya sendiri bagi pihak produsen atau perusahaan dalam menciptakan desain produknya adalah dengan maksud membantu memberikan kepuasan kepada pihak konsumennya dan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen yang mereka inginkan di pasar, sehingga kemudian ke depannya dalam tahap pemasaran produk yang ditawarkan dan dipasarkan dapat diterima dengan baik oleh pasar, sehingga bisa menghasilkan keuntungan untuk pihak produsen atau perusahaan. Latar belakang desain produk juga menggambarkan suatu proses penggambaran dalam menciptakan dan mengulangi produk yang memecahkan permasalahan konsumen atau untuk memenuhi kebutuhan spesifik di pasar tertentu, sehingga penting landasan dan gagasan yang diperlukan untuk menciptakan desain produk. Pembuatan desain produk yang secara sembarangan dan tanpa dilandasi gagasan yang sesuai dengan kebutuhan pasar yang ada hanya akan merugikan pihak produsen atau perusahaan itu sendiri. Menurut pengertian dari Franklin Gaymore dan Thomas A. Hendrick tahun 1999, desain dari hasil produksi merupakan hal yang sangat penting, karena hasil produksi baru dapat menaikkan 2 kali atau 3 kali omset suatu organisasi pada suatu waktu, sehingga para desainer produk harus dituntut berusaha agar dapat memecahkan masalah yang nyata yang terjadi di lapangan, dan menggunakan empati dan pengertian tentang kebiasaan, perilaku, kebutuhan, frustasi, dan keinginan calon pelanggan mereka. Maka desain produk disebut juga sebuah ide dan hasil kreasi manusia yang membantu masyarakat dan memiliki nilai manfaat praktik. Spesifikasi dari sebuah desain pada produk harus mempertimbangkan adanya proses produksi, harapan khalayak, serta keputusan final telah dianalisa dan diteliti. Sehingga ketika produk itu diluncurkan ke pasar dapat memberikan keuntungan dalam pemasarannya kepada perusahaan, karena produk tersebut dapat diaplikasikan dengan baik dan diterima khalayak sebab memiliki daya guna dan nilai praktis. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berikut adalah diagramnya. Produk atau jasa terbagi lagi menjadi 3, yaitu merek, nama, ide produk atau jasa, dan kemasan. Dan ide produk jasa itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu fisik tampilan, fitur, ciri khas, tingkat kualitas, layanan, garansi. Komponen produk atau jasa terbagi dalam 3 kategori, yaitu merek, nama, ide produk atau jasa, dan kemasan. Di mana dalam ide produk atau jasa terbagi lagi dalam 4 kategori, yaitu fisik tampilan, fitur ciri khas, tingkat kualitas, dan layanan garansi. Sehingga seperti dijelaskan dalam tabel tersebut, ide produk atau jasa memiliki peranan yang cukup signifikan dalam pembuatan suatu produk. Berikut ada produk life cycle. Gambarannya seperti ini. Siklus produk atau produk life cycle seperti yang diketahui merupakan salah satu konsep yang penting dalam pemasaran, karena memberikan pemahaman kepada pihak produsen perusahaan mengenai dinamika kemampuan daya saing suatu produk, sehingga perencanaan produk tidak terlepas dari kegiatan pemasaran, karena semua produk memiliki usia terbatas. Dengan kata lain, produk tersebut dapat digeser produk kompetitor lain
dikarenakan produknya lebih baik, sehingga pengujian berkala suatu produk sangat diperlukan agar dapat beradaptasi dengan strategi perusahaan yang terdapat di pasar. Strategi pemasaran yang tepat akan membuat perusahaan agar dapat mempertahankan produknya agar tetap bisa eksis di pasar dan mampu mengetahui strategi apa saja yang diperlukan dalam memasarkan suatu produk berdasarkan total waktu produk tersebut. Berikut adalah contoh gambar riset dan pengembangan. Riset pengembangan terbagi menjadi desain ulang, modifikasi, dan desain baru. Selain masih terdapat faktor yang diperhatikan adalah sebagai berikut: kebutuhan konsumen. Konsumen memiliki pengaruh besar ketika sedang merancang suatu produk yang sedang dikembangkan. Alasan mendasari konsumen dalam membeli suatu barang yaitu karena nilai ekonomi serta bentuk estetika yang terdapat pada produk tersebut. Apabila desain yang diciptakan tidak menarik, bisa menyebabkan pelanggan potensial tidak akan membelinya. Segmentasi pasar, karena selera pasar atau konsumen ada di setiap daerah berbeda-beda dan kompleks, sangat ditekankan agar dilakukan pemisahan segmen agar dapat mengatasi jenis produk yang diperlukan dalam melayani kebutuhan pasar. Teknologi, mengikuti perkembangan teknologi harus mengharuskan produsen untuk mampu mengembangkan dan menciptakan produk yang berkualitas. Kondisi lokal, kebudayaan daerah setempat juga mengambil nilai penting sehingga produk yang kita ciptakan dapat dimanfaatkan dengan baik dan tidak menyusahkan. Seleksi produk adalah suatu kegiatan di mana perusahaan melakukan pemilihan produk yang mana layak dijual dan tidak layak dijual, berdasarkan dengan selera dan minat khalayak terhadap suatu produk. Strategi seleksi produk sebagai berikut yaitu: fokus pada produk jasa yang berpotensi memaksimalkan keuntungan, menghubungkan keputusan produk jasa dengan investasi atau pangsa pasar dan siklus hidup produk, fokus pada terciptanya keunggulan bersaing bagi perusahaan. Tahapan pengembangan produk atau jasa sebagai berikutnya ini: gagasan, persyaratan yang harus dipenuhi di sektor pasar, spesifikasi fungsional, spesifikasi produk, review desain, pengujian dasar, pengenalan produk, evaluasi. Keadaan yang memberikan peluang dalam penciptaan produk atau jasa baru sebagai berikut yakni: pemahaman konsumen, perubahan ekonomi, perubahan sosiologis dan demografis, pengubahan teknologi, perubahan politik atau peraturan. Terobosan penciptaan produk baru harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan pembaruan terhadap produk sebelumnya agar dapat mengimbangi situasi persaingan di lingkungan pasar ataupun melayani perubahan kebutuhan atas produk jasa atau yang diinginkan oleh konsumen. Pengembangan produk merupakan sebuah proses atau strategi yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mengembangkan suatu produk. Faktor yang perlu dilakukan dalam memperbaiki suatu produk yaitu harus memperbaiki produk yang lama atau menambahkan kegunaan produk tersebut kepada target pasar. Sehingga dengan garis besarnya produsen atau perusahaan harus menambahkan nilai tambahan pada produk baru mereka sehingga bisa menarik minat konsumen di pasar. Dalam pengembangan sangat diperlukan suatu tim atau organisasi sebagai berikut. 1. Tim pengembangan produk bertugas untuk mengubah permintaan pasar menjadi sebuah produk atau jasa yang sukses. 2. Tim desain komposisi kemampuan produksi memiliki tugas untuk menolong memperbaiki desain produksi, pemeliharaan dan penggunaan sebuah produksi atau jasa. 3. Tim rekayasa nilai memiliki tugas yang sama dengan tim kedua, yaitu menolong untuk memperbaiki desain produksi, pemeliharaan dan penggunaan sebuah produk atau jasa. Desain produk jasa, karena pada dasar jasa itu tidak memiliki bentuk dan hanya dapat dirasakan saja melalui hasilnya. Dalam merancang jasa, manajemen perusahaan harus secara seksama dan membaca harapan-harapan pelanggan. Metode. Metode yang saya gunakan adalah penentuan seleksi desain produk saya dan melalui pengumpulan data dan library research. Saya selaku penulis dalam pembuatan proposal ini menentukan metode pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan atau lebih sering dikenal library method. Metode penelitian kepustakaan yang saya gunakan adalah sebuah serangkaian kegiatan metode pengumpulan melalui membaca, menulis, dan data kepustakaan, sehingga pada tinjauan pustaka sebelumnya saya menggunakan metode pencarian informasi dalam bentuk dokumen tertulis ataupun tidak tertulis, langsung mengakses ke website internet. Menurut pendapat yang disampaikan oleh Sarwono, beliau menjelaskan bahwa pengertian studi pustaka merupakan kegiatan yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti, sehingga penelitian secara kepustakaan dapat mempengaruhi akhir dari suatu hasil relativitas suatu penelitian. Luaran dan target capaian. Luaran dan target capaian ini saya akan publikasi, hasil proposal ini akan saya publikasikan di Jurnal Ilmu Cyber
atau JIS adalah jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Cyber Asia dengan ke link tersebut. Rencana anggaran biaya. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara perpustakaan sehingga tidak ada biaya anggaran yang harus penulis keluarkan karena penulis dituntut mencari informasi kepustakaan yang diperlukan hanya melalui membaca, menulis, dan merekam dan mengolah bahan data informasi penelitian. Jadwal pengerjaan. Dari tugas 1 ke pengajuan proposal, UTS, presentasi hasil awal penelitian, tugas 2 progres penelitian, dan UAS, presentasi hasil penelitian. Berikut adalah jadwal tabel pengerjaan. 1. Mempelajari literatur yang berkaitan dengan proses penelitian dengan output, bisa memahami literatur yang berkaitan dengan penelitian, dimulai dari sesi pertama sampai sesi keempat, dan melakukan proses pengumpulan data penelitian dan output, menganalisa data hasil penelitian dari sesi 5 ke sesi ke-8, dan pengembangan struktur kebutuhan penelitian dengan target output adalah berhasil membuat struktur kebutuhan penelitian dari sesi 9 ke sesi 12. Dan penyelesaian penelitian melakukan evaluasi hasil pembuatan penelitian dan mempublikasikannya dari sesi 16 ke sesi 13 ke sesi 16. Berikut ada daftar pustaka yang saya gunakan sebagai acuan dan pembuatan proposal ini. Sekian, terima kasih.